Oke, udah mulai ya. Halo El, gimana kabarnya nih? Halo Wan, Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi tugas di mana? Lagi tugas di DJP sih, unitnya KPP Tampan, kan baru KPP Tampan. Oh, Pekanbaru ya. Kalau Iya, aku kalau lagi kamu di mana Wan sekarang Wan? tugas di ini di JBC. Kalau unitnya itu di Tanjung Balai Karimun, Kepri. Oh, oke oke oke. Nah, El, ini kan kita kan lagi ngadepin ini ya pandemi COVID kan ya. Otomatis kayak Hmm, kegiatan tatap muka dan sebagainya. Pokoknya kegiatan yang berpotensi ngumpulin orang itu kan pasti dikurangin kan ya. Nah, iya menghadapi bener itu banget. di JP, terutama kantor Muni, KPP Pratama Pekanbaru Tampan itu ada inovasi apa sih dalam hal pelayanan? Soalnya di kantorku ini sejauh ini layanannya itu ada sih layanan online terkait pengajuan dokumen online, tapi nggak tahu kenapa pengguna jasa itu masih tetap ini harus datang ke kantor buat aju dokumen gitu. Oh, kalau sejak pandemi ini ya Wan, kalau sejak pandemi ini sih pelayanan tuh udah kebanyakan dilayani secara online sih, kayak kayak apa ya, kayak pengurusan NPWP, pendaftaran NPWP, terus layanan lapor SPT, pengajuan SKTD, sama sertifikat elektronik kayak gitu tuh sekarang udah dilayani secara online. Jadi wajib pajak itu udah nggak perlu lagi datang ke kantor. Dan sekarang tuh udah ada inovasi baru lagi sih, karena kartu NPWP tuh sekarang tuh elektronik. Jadi nggak Wih, perlu nyetak kartu sekarang. keren ya. Perasaan kemarin baru selesai pemberkasan yang CPNS tuh kan harus datang ke kantor pajak. Sekarang berarti udah online semua Heeh, ya? benar. Dulu kan kamu pas daftar NPWP datang ke kantor kan? Betul, Nah, harus datang ke kantornya dulu. Nah, sekarang udah nggak perlu lagi sih. Terus juga sekarang tuh udah nggak perlu yang kartu fisik kayak gitu. Kayak kartu NPWP tuh udah nggak perlu dicetak. Udah masuk ke email. Wih, keren sih. Di JP, kayaknya di JBC juga dalam hal apa ya, menghadapi pandemi ini perlu juga sih mengimplementasikan layanan online, online seperti di JP gitu kan. Soalnya apa ya, dengan layanan online yang dilakuin nama DJP itu otomatis kan mengurangi ini kan, kayak berkumpulnya orang, terus orang juga Benar nggak banget. perlu ribet-ribet datang ke kantor kan. Benar banget. Dan itu tuh sebenarnya tuh bikin waktu lebih efisien sih buat wajib pajak sendiri, gitu. Kan ya nggak semua wajib pajak kan punya waktu luang ya. Ada Ya tuh betul yang banget sih. sibuk banget. Gimana sih mau lapor aja harus datang ke kantor. Nah, sekarang pakai e-filing gitu. Apalagi lagi ada PPKM kan, pergerakan orang kan juga dibatasin kan ya. Kalau harus datang ke kantor juga kan, kalau misalnya kena penyekatan kan susah juga. Oh iya, sekarang tuh kalau di kantorku ya, itu tuh sistem antriannya udah online, Wan. Oh iya, Jadi antriannya orang online. yang nggak punya antrian tuh, ha. Jadi kalau orang yang nggak punya antrian tuh nggak bisa datang ke kantor. Kalau di tempatmu gimana emang? Kalau di kantorku malah belum ada sih sistem antrian gitu. Jadi kalau misalkan ada pengguna jasa nih, mau aju dokumen, dia mau impor, ekspor gitu, ya udah datang ke kantor. Memang ada sih kayak apa ya, frontlinernya gitu, petugas frontliner kan, dia nerima dokumen, dia udah gitu Ha-ha. gitu doang. Jadi siapa yang duluan Oh ya udah dia yang ini. Kayak ya sih, kayaknya lebih efektif pakai nomor antrian ya. iya sih. Berarti itu semuanya bakal dilayani gitu. Terus itu sesuai Hmm. sesuai urutannya gimana? Ya kalau misalkan ada, soalnya gini El, yang datang ke kantor BC itu jarang, kalau pajak kan dia wajib pajak ya, dia yang Ha-ha. berkepentingan kan. Nah, yang Ha-ha. kalau di kantor BC itu yang datang itu dia agen. Jadi orang nih, Oh. misalkan mau impor barang atau mau ekspor barang. Nah, si pemilik Mm-mm. barang ini, orang yang impor atau orang yang ekspor ini, itu dia nggak datang ke kantor kebanyakan. Dia itu kayak lebih milih nyewa jasa orang itu. Ada namanya PPJK. Oh alah, ya ya ya.
Jadi Jadi mereka apa ya? datang-datang aja gitu. Datang-datang aja. Jadi kita tuh setiap hari tuh bisa dibilang ketemunya ya sama orang itu-itu aja. Oh, walaupun sebenarnya pengguna jasanya beda gitu. Betul. Jadi ya Hmm, ketemunya si A, besok si A lagi. Besok si B, besoknya si B lagi. Kayak gitu. sampai apa? Eh, ya emang Oke. beda sih ininya apa ya kayak subjek. Kalau KPP kan subjek pajak ya, kalau kita pengguna jasa emang beda sih jenisnya. Kalau KPP mungkin orangnya beda-beda kan, tapi kalau KPP Mm-mm. BC mungkin karena agen-agen, tapi inovasi nomor antrian itu juga penting juga sih biar pengguna jasa teratur juga kan. Mm-mm. Terus tuh kalau yang nomor antrian online itu ya, Wan, kalau di tempatku, kalau ngisi nomor antrian online tuh harus ngisi kayak pertanyaan kesehatan gitu. Jadi orang yang nggak sehat itu tuh nggak bisa datang ke kantor juga. Jadi kesehatan pegawai itu juga jadi terjamin gitu loh, kayak terjaga gitu. Orang yang kena COVID nggak bisa datang ke kantor gitu. Keren berarti ya. Iya sih, jadi Gitulah. langsung memenuhi ini ya, nilai komitmen mutu, terus juga nilai nasionalisme masuk juga sih. Soalnya kan kita kalau pakai sistem nomor antrian kan kita nggak diskriminatif ya. Bener banget, nggak diskriminatif. Dan semuanya akan terlayani dengan adil gitu. Iya sih, keren, keren, keren. Nggak salah sih pilih DJP, terutama KPP Pratama Pekanbaru Tampan ini jadi acuan benchmarking. Hmm. Oh ya, tapi itu Wan, kalau di tempatku tuh kalau ada misal barang sitaan-sitaan kayak gitu, itu tuh masih nggak punya gudang. Kalau di BC gimana? Oh, kalau kami ada sih, El. Jadi di setiap kalau kurasa setiap kantor BC ya, itu pasti punya tempat penimbunan pabean ya, gudang TPP namanya. Nah, gudang ini tuh buat nyimpan barang hasil penindakan. Misalkan operasi gempur rokok ilegal itu kan pasti banyak barang hasil penindakan itu rokok kan. Dan rokok itu nggak satu dua box gitu sampai berbox-box, jadi perlu tempat penyimpanan yang proper. Terus misalkan ada penyelundupan mobil dan sebagainya, itu kan harus disimpan juga. Soalnya kalau misalkan kita dapat hasil tangkapan berupa barang-barang yang nilainya besar itu kan bisa dilelang lagi kan. Nah, nanti kalau Mm-mm. nyimpennya nggak proper itu kan nilainya bisa berkurang kan juga mempengaruhi harga lelangnya juga gitu. Oh, keren banget ide JWC. Masa kalau di DJP ya, itu tuh sampai sekarang tuh masih nggak punya gudang gitu. Jadi kalau misal dapet barang sitaan, ya paling ya ditaruhnya di halaman kantor aja gitu. Dan aku kalau sebagai wajib pajak ya, pasti ngerasa kayak merasa dirugikan karena dengan adanya penyimpanan yang nggak proper tuh ya benar sih nilai barang akan turun gitu. Nah, makanya keren sih DJBC ini perlu ditiru sih. Dari kualitas pelayanannya itu kayak berkaitan erat sih sama komitmen mutu gitu. Iya sih, Jadi soalnya jadi gimana gimana? menurutku kalau yang DJBC ini perlu ditiru karena berkaitan dengan komitmen mutu, kita harus ngasih pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Jadi nggak merugikan wajib pajak. Misal nanti nilai barangnya turun. Ya sih mungkin ya bisa sih saling apa ya, saling rapin inovasi dari masing-masing kantor kan. Kalau yang tadi mungkin di JBC agak kurang di bidang layanan online ya. Aku juga bisa niru yang Mm-mm. inovasi dari DJP terutama kantor tadi. Kayak gitu sih. Berarti masih imbang lah ya. Masih imbang nih. Apalagi nih yang unggul dari tempatmu. Kalau aku kemarin sih kan ya namanya anak muda kan, tiap hari lihat Hah? Instagram atau TikTok kan. Nah, kemarin itu ada nih konten viral kan, viral ya, tentang yang review saldo tuh dari DJP tuh keren banget sih, El. Keren Oh, sih. iya yang di TikTok itu kan. Heeh.
kok bisa ya sampai viral gitu kan. Kulihat terus bukan viewers sih, likersnya itu banyak, sampai ratusan ribu like. Keren sih. Iya, jadi kalau di DJP ini ya, itu tuh udah maksimal banget dalam menggunakan media sosial. Jadi media sosial tuh sebenarnya tuh digunakan untuk nge-tracing eh, wajib pajak mana yang kayak bandel gitu. Kayak misal ada nih review saldo kemarin kan. Nah, Nah, kita trace tuh, bener nggak sih sama pajak yang dia bayar? Bener nggak? Dia review saldonya banyak nih, tapi pajaknya yang dibayar berapa? Jadi ini sebenarnya pinter sih dalam memanfaatkan media sosial. iya ya, soalnya nggak bisa dipungkiri juga sih. Sekarang kan semua orang pasti main media sosial ya. Apalagi anak muda kan. Apalagi anak muda. Nah, emang Eh, kalau DJPC gimana? Soalnya kalau kami tuh memang sering juga sih update konten di Instagram kan. Kalau kulihat-lihat di JBC ini, terutama kantor pusatnya itu aktif di Instagram. Cuman di platform media sosial lain, kayak misalkan Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain itu masih kurang sih, nggak seintens di JP kan. Apalagi isu atau kontennya itu isinya ya paling nggak terkait peraturan atau terkait apa. Kalau yang konten review saldonya di JP itu kan apa ya, bener-bener lagi in kan waktu itu kan, jadi langsung viral. Nah, mungkin DJBC bisa bikin tren yang baru lah ya. Kayak misal nih, misal tren pengedar narkoba, terus pelaku pengedar barang ilegal, kayak gitu. Nanti kan bisa di-trace tuh dari akun medsosnya. Iya sih, bisa bisa ditiru sih. Soalnya kalau kita manfaatin media sosial itu apa ya, terhitung cara yang mudah dan murah nggak sih, efektif efisien juga. Iya, bener banget. Ya sih, nantilah aku coba kasih saran ke atasanku, bilang dari Eli Siap, gitu. siap. Aduh. Nah, terus kan gini sekarang kan lagi pandemi nih, lagi pandemi kan, otomatis kayak dulu sebelum pandemi kan sering tuh kayak bikin event-event, kayak ada rapat atau ada sosialisasi peraturan baru apa, itu kan Oh. seringnya kan secara tatap muka ya, kayak di suatu aula gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. sekarang nih, itu kan lagi COVID, berarti intensitas tatap muka kan dikurangin. Otomatis kan Mm. event-event gitu lagi jalan yang virtual kan. Mm-mm, pakai Zoom Nah, sekarang. pakai Zoom kan. Nah, kalau di JBC itu ada ini, dia namanya event bea cukai. Jadi dia tuh semacam komunitas ya. Komunitas isinya Oh. tuh volunteer dari pegawai-pegawai di seluruh kantor di JBC yang ada di Indonesia. Nah, Mm-mm. pegawai-pegawai itu dia kayak apa ya? Kayak jadi panitia gitu untuk nge-handle sebuah event gitu. Kalau di Oh, kantormu oh. gimana? Bentar. Itu semua pegawai di seluruh Indonesia bisa ngikut event itu gitu. Maksudnya Jadi bisa ngikut jadi panitia. betul. Jadi misalkan mau Hmm. ada suatu event apa gitu kan. Jadi event BC ini kayak oprek gitu. Ada event gini, Ih, siapa nih yang mau ikut kayak gitu. keren banget. Kalau di DJP nih ya, apalagi kantorku nih. Kayak ya udah kalau event-event besar kayak gitu ya yang nge-handle tuh kantor pusat aja gitu. Kita ngikut-ngikut aja sama acara. Oh, berarti semua yang nge-handle nih kantor pusat ya? Cek, cek. Wan. Halo? Sorry, koneksinya tadi. Aku juga nggak ini, tiba-tiba kok Ini tadi aku langsung bingung. nge-freeze.
Makanya, ini aku bingung. Ini sebenarnya yang sinyalnya hilang siapa sih? Oke, oke. Tadi sampai mana ya? Sampai itu loh, event besar kayak gitu. Biasanya kalau di tempatku yang bikin tuh orang kantor pusat aja gitu. Oh, oh jadi Jadi itu semua yang nge-handle keren tuh orang juga kantor ya. pusat ya? Iya, jadi ya udah kita cuma yang bawaan-bawaan ini cuma ikut aja gitu. Nggak ada yang oprek-oprek kayak gitu. Iya, iya. Jadi keren juga ya DJBC ini bisa ditiru sih kalau kayak gitu. Iya sih. Soalnya itu kayaknya apa ya, dapat ide dari stan dulu sih. Kan di stan kan juga sering oprek-oprek gitu juga kan. Oh, oh ya ya. Itu udah dari lama, Pan. Udah semenjak aku masuk kantor sih. Jadi aku waktu masuk kantor 2020 akhir tuh, Desemberan tuh udah ini sih, udah ada event BC itu. Soalnya kalau menurutku dengan bisa maksimalin volunteer pegawai itu ya, apa ya, sumber daya manusianya itu jadi banyak juga. Jadi kan kalau mau menyelenggarain event kan gampang juga kan. Bener juga sih. Terus juga melatih kerjasama juga nggak sih, Wan? Ya betul juga Melatih sih. jiwa jiwa nasionalisme, Yo, jiwa nasionalisme. kerjasama. Kalau kami mah ya udah kayak ya itu emang acaranya kantor pusat gitu. Jadi ya udah kita terima jadi aja. Keren sih emang BC ini perlu ditiru. Hmm. Oh iya, Eh, kalau kalau di tempatku itu kan kalau mau ngasih informasi ya dari kantor pusat tuh biasanya tuh pakai itu loh Wan, wallpaper komputer. Jadi kayak wallpaper komputer wallpaper komputer. di kantor tuh, Maksudnya Heeh. gimana nih? Jadi wallpaper komputer di kantor tuh disetting biar semua tampilannya tuh sama gitu loh. Dari KPP manapun itu tuh wallpapernya tuh sama. Dan itu isinya tuh informasi penting dari kantor pusat kayak misal tuh hari ini ada JT untuk buat email blast gitu-gitu. Aku mikirnya kayak mind blowing sih, maksudnya itu nggak kepikiran sama sekali gitu. Di aku ya, Aku juga sih. ya sih keren sih. Jadi kayak semua info tuh pasti semua pegawai otomatis pasti tahu ya. Dan semua info yang diterima dari atas tuh sama gitu loh, seragam semua. Iya sih. Kalau di kantorku ya masih pakai cara lama sih ya, atasan ke bawah gitu. Jadi kadang Hmm. apa yang disampaikan atasanku sama atasannya temanku itu ya beda juga maksudnya. Nah, beda persepsi gitu kan. Beda persepsi. Hmm. Keren sih, Kalau bisa-bisa. tempatku itu, ya mungkin bisa diajukan usulan ya Wan ya. Terus kan di kantormu ada ini nggak? WFH, WFO nggak? Apa? Ada WFH, WFO nggak? Ada dong. Terus Tempatmu itu juga ada kan? absennya? Ada dong. Kan lagi COVID nih. Kayaknya seluruh Kemenkeu nggak sih? Iya sih, semuanya nggak cuma Kemenkeu juga sih. Ya Kayaknya semuanya kayaknya sih. Ya. semuanya ya. Nah, terus itu Mm-mm. absensinya gimana ya? Kalau aku sih absen sih pakai logbook ya, kayak aplikasi gitu. Terus nanti dipantau sama Suki, orang kepegawaian, Hmm? itu buat sistem penggajian gitu. Jadi gajinya tuh ya tergantung kita ngisi logbooknya itu. Oh, berarti masih di handle kantor ya? Mm-mm. Jadi semua sistem penggajian, sistem absensi, kayak gitu-gitu masih di handle sama kantor masing-masing. Emang biasanya enggak? BC sama sih, juga pakai absen aplikasi juga. Cuman rekap absensinya ini itu langsung ngelink ke pusat gitu. Jadi untuk terkait pembayaran gaji, uang makan, sama uang lembur itu langsung dari pusat. Jadi kita udah nggak bisa apa ya, nggak bisa ikut campur masalah gaji dan sebagainya. Oh, iya. Jadi semua penggajian itu diurusin sama pusat. Nah, kalau mulai sekarang itu diurusin pusat sih.
Jadi kalau ada orang Iya. yang nggak masuk kantor, ya udah nanti berarti nggak dapat uang makan, kayak gitu. Wow, transparan banget ya berarti kalau DJPC ini. Perlu perlu ditiru sih transparansinya. Kayak bener-bener kayak, ah, ya nggak bisa bohong lagi gitu. Iya, itu sih. Jadi meminimalisasi itu tadi, kayak apa ya istilahnya, apa ya tanda kutip, apa ya merubah absen dan sebagainya gitu sih. Lebih Mm-mm. mengedepankan nilai transparansi sih. Bener-bener, bener-bener. Ih, bisa nih dicoba kalau buat DJP. Soalnya tempatku tuh bener-bener yang ngurusin tuh ya udah kantor masing-masing gitu. Kantor masing-masing ya. Heeh. Oh ya, El, sekarang lagi di seksi apa nih? Seksi pelayanan. Oh, seksi pelayanan ya. Berarti tempat kerjanya di ruangan tertentu atau gimana tuh? Selalu di front office sih, kayak ya udah front office di depan melayani WP. Kok Oh, emang di tempatmu enggak? kan aku lagi di seksi PL ini, seksi humas. Heeh. Nah, itu tuh ruang kerjanya itu pakai sistem FWS. Tahu nggak FWS tuh? Enggak, apa tuh? FWS tuh ini flexible working space. Jadi itu tuh ada sebuah ruangan tertentu. Jadi ruangannya itu nggak kayak kantor gitu. Kayak kalau Eli tahu tuh, kalau pernah lihat di Google tuh, di kantornya Heeh. Google kan ada sebuah ruangan yang apa ya? Nggak kayak ruang kerja lah intinya. Kayak kafe, kayak apa. Jadi kita tuh bebas mau milih kerja di mana, mau kerja di situ boleh, pindah-pindah juga boleh gitu. Tapi tetap di dalam kantor itu gitu. Nah, jadi itu tuh ada di dalam kantor gitu. Jadi kerja sambil ngopi, sambil apa gitu. Wow, Kayak gitu sih. ih keren banget. Kalau di tempatku nih ya, ya walaupun nggak yang seksi pelayanan lah, seksi-seksi yang lain, itu tetap aja ya namanya kerja, duduk di kursi di depan meja, ya di depan komputer biasa, dan benar-benar kayak monoton banget. Gils. Oh, di tempatmu udah mulai menerapkan kayak gitu ya? Enggak sih, mulai 2020 itu setiap kantor diwajibin punya FWS. Memang belum semua kantor sih, tapi kedepannya bakal menuju ke semua kantor bakal punya FWS juga. Gils, gils, gils. Berarti enak juga ya kalau kayak gitu. Enak sih, cuma kita ya nggak boleh sampai apa ya, sampai terlena karena keenakan ya tempatnya ya. Soalnya tujuan dibentuknya FWS tuh biar teman-teman yang lagi kerja di FWS tuh kayak apa ya, kayak inovasinya, terus kinerjanya, kenyamanannya itu meningkat gitu. Jadi kualitas kerjanya atau output Oh, kerjanya itu makin maksimal. oh alah, ya, ya, ya. Bisa sih, bisa juga nih diterapin di tempatku kayaknya. Soalnya kayak bener-bener yang masih monoton banget gitu loh, kayak kerja ya udah kerja gitu. Aduh, koneksinya ini emang masalah nih koneksinya nih. Enggak banget. Emang masalah sih internetnya nih. Sorry, sorry ya. Langsung hambatan aja. Hah? Kemute? Nggak dengar aku. Halo? Nah,
Malum lagi di pelosok nih, TBK nih. Ya, aku ya ampun, ya ampun. Nih merah lagi nih sinyalmu. Udah lah, langsung ambilin aja lah ya. Boleh. Oke, oke. Nah, tadi kan udah pada di ini kan ya, apa ya, hasil benchmarkingnya. Jadi bisa Hmm, dilihat kan dari baik itu kantorku sama kantormu itu punya inovasinya masing-masing kan, dan itu bisa saling ditiru. hmm, Nah, kalau iya dari benar. DJP ini L, apa sih kira-kira hambatan buat bisa mengadopsi inovasi dari DJBC tadi? Nah, kan sistem-sistem yang dibuat sama DJPC tadi kan keren-keren banget ya. Kayak misal ada yang buat gudang khusus, terus punya FWS, kayak gitu-gitu kan. Nah, mungkin kalau mau diterapin di DJP itu susahnya tuh karena susah dananya. Karena kan tahu kan kalau ada perampingan anggaran gitu kalau di DJP itu. Kebanyakan tuh digunain buat COVID gitu. Jadi anggarannya tuh kebanyakan dialokasikan untuk penanganan COVID. Terus ya tadi kan ada juga tuh yang pembuatan volunteer buat yang event-eventnya DJBC gitu kan. Nah mungkin itu tuh bisa sih diterapin di DJP, Nah, tapi kan tahu sendiri kalau sumber daya manusianya yang dimiliki DJP, kayak pegawainya DJP lah, itu kan banyak banget ya. Dan itu ya, tuh susah gitu loh kalau mau bikin open volunteer tuh kayak, ya nanti panitia utamanya siapa gitu. Yang mau nyortir tuh siapa gitu. ya juga sih. Di DJP Terus, kan terbanyak se-Kemenkeu kalau nggak salah ya. benar, terbanyak satu Kemenkeu dan tersebar se-Indonesia kan. Iya, betul Ya juga gitu. sih. Terus kalau masalah absensi tadi ya, kan absensinya kan terpusat kalau di JPC tadi. Mm-mm. Kalau misal DJP mau ngikut-ngikutin buat sistem absensi yang terpusat, ya tahu sendiri tadi kan, SDM-nya kan banyak. Nggak Ya, mungkin nih orang pusat tuh bisa gitu. Bisa, eh ya, ya, bisa buat ngehandle semua absensi yang orang-orang pegawai di bawahannya gitu. iya Kan berarti banyak karena banget orang pegawainya. karena jumlah SDM-nya banyak ya. Terbatasnya jumlah SDM sih, itu pasti hambatan terbesarnya sih. Jadi tadi pertama dana, terus SDM kan ya. Mm-mm. Kalau dari DJPC nih, misal mau nerapin yang ngikut-ngikut yang DJP tadi, misal dari Mesos, terus dari IT gitu-gitu, gimana? Iya juga sih. Emang inovasinya keren-keren sih dari DJP tadi. Cuma ya mungkin kedepannya bakal coba untuk diterapin ya. Cuma mungkin hambatannya itu yang pertama sama kayak hambatan yang dibilang Eli tadi, masalah sumber daya ya. Yang pertama emang sumber daya manusianya itu banyak kan. Mm-mm. Terus apalagi sebarannya itu nggak merata gitu dari rentang usia itu eh, yang dari umur ya 30-an ke 40-an itu banyak juga dan kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dalam rentang umur tersebut itu apa ya dalam tanda kutip itu gaptek lah kayak gitu. Oh, Jadi kalau misalnya apalagi gimana? apalagi sekarang yang yang rekrutmen pegawai baru dikit-dikit nggak sih? Pas Nah, angkatanmu juga betul. dikit kan? Dikit juga. Jadi kita-kita yang muda-muda ini kan dikit kan. Jadi kalau Heeh. pelayanannya semua online, mungkin kita yang milenial itu masih bisa megang komputer, Hmm. nerapin IT apa gitu lah. Tapi kalau udah kayak yang sepuh-sepuh ini, mungkin perlu apa ya, perhatian lebih gitu lah. Kayak gitu. Oh, Terus iya, sama iya. ini sih El, kan dari layanan offline ke online kan butuh transisi juga kan. Pasti butuh apa ya, Mm-mm. kayak websitenya dibenerin atau aplikasinya dibenerin dulu, dirancang dulu. Itu kan juga perlu Oh, waktu iya, kan. iya. Apalagi kalau Iya sih.
di-develop websitenya atau aplikasinya. Terus kan kita sebagai pegawai kan juga harus dikasih workshop gitu kan, biar ngerti ini Bener aplikasinya banget. itu jalannya gimana gitu kan. Itu sih butuh waktu juga. Iya, benar-benar. Ya, semuanya bisa diterapin, tapi emang butuh waktu ya. Emang butuh waktu sih. Ya, semoga kedepannya lancar-lancar aja sih. Iya, semoga kedepannya semakin baik lah ya. Nah, Baik itu di JP maupun di JPC bisa saling ngikutin lah apa yang baik. ya, jadi bukan saling bersaing ya, saling Enggak lah, beriringan kita ya. tuh satu loh, satu Kemenq. Jadi gitulah ya, paling nggak hasil benchmarking yang kita dapat tadi ya. Benar. Semoga bisa diterapin Nah, dan kedepannya bisa diberi kelancaran. Amin. amin. Oke, mungkin gitu dulu ya, El ya. Oke, thank you ya. Oke, saya Ahwan dan rekan saya Eli. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye. kasih sudah menonton. Bye-bye.